Kan kalau kita menyebut Socrates itu kan pada masanya itu ada yang namanya Cicero ya kan, yang setelah dan tapi setelah itu ada juga Plato, maka orang menyebut ajaran Platonis seperti itu. Terus ada juga setelah itu Aristoteles. Terakhir. Nah, apa filsafat berpikir sebenarnya mencari kebenaran. Hakikatnya itu pada waktu itu kan orang mencari kebenaran tentang hakikat kebenaran yang sejati. Bahkan dalam dialog itu ada dan tiada. Kalau awal atau kita tuh awal wal akhir itu. Siapa yang awal akan berakhir seperti itu. Nah, itu akhirnya berkembang pesat juga di dalam masa kejayaannya Islam. Walaupun Ibn Rushd ya kan mengembangkan pemikiran Al-Farabi, walaupun juga dikantar dengan Imam Al-Ghazali dalam bukunya Tahapun Falasifa, kesesatan falsafah seperti itu. Tapi berangkatnya sebenarnya kemajuan dunia modern yang ada di Barat itu setelah dia mempelajari teori-teori berpikir ya, kalau logika berpikir dari dunia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad, yakni channel dimanapun berada. Siang ini kita jumpa lagi untuk bincang-bincang diskusi tentang judul buku, suatu tulisan menarik, Kesesatan Materialisme, Tasawuf Menjawab. Ini buku yang dikarang oleh rekan kita Irawan Santoso Sidik. Nah, kebetulan beliau penulis ini sudah ada di depan kita dan kita akan bincang-bincang dengan Mas Irawan, dan juga di sebelah kanan Mas Irawan ini ada penanggapnya, yaitu Pak Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masumi, Dr. Ahmad Yani SIA. Dua-duanya kebetulan pengacara, jadi dua-duanya memang sudah satu frekuensi ini. Tapi soal buku ini kita belum tahu bagaimana Mas Irawan ini tengahkan nanti apa isi materi bukunya secara garis besar, kemudian apakah sefrekuensi dengan Pak Ketua Umum. Silakan Mas Irawan, silakan. Gimana buku? Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah. Jadi buku ini judulnya Kesesatan Materialisme, Tasawuf Menjawab. Nah, jadi ini beranjak dari situasi di zaman kita sekarang, zaman yang kita sebut dengan era modernisme. Jadi modernisme ini secara akademis ini belum bisa didefinisikan. Nah, karena tidak ada definisi modernisme, tapi istilah terhadap situasi kita sekarang ini disebut dengan modernisme. Apa itu modernisme? Ini adalah landasan cara berpikir. Cara berpikir yang berdasarkan pada indrawi semata. Maka itu juga kita sebut dengan materialisme. Nah, jadi materialisme ini adalah ajaran filsafat yang kemudian menjadi sistem. Dan ini berlaku sejak pasca Revolusi Prancis tahun 1789, seantero dunia setelah itu kemudian menerapkan sistem yang berdasarkan pada materialisme. Nah, jadi mau sistem hukum yang kita sebut dengan positivisme, landasannya adalah materialisme. Teorinya Hans Kelsen, Jan Bodin, Thomas Hobbes dan lain-lain, ini semua landasannya adalah materialisme. Kemudian dalam politik juga kita menganut paham materialisme, karena berdasarkan kedaulatan manusia, bukan kedaulatan Tuhan. Ini yang diterapkan seantero dunia. Dalam sistem perdagangan, maka muncul istilahnya kapitalisme. Betul. Nah, kapitalisme ini adalah landasan materialisme, fondasinya. Jadi sekulerisme, liberalisme, humanisme dan lain-lain, inilah landasan pokok ajarannya, itu disebut dengan materialistis, berdasarkan pada indrawi semata. Nah, dialektika ini muncul pasca Renaissance di Eropa. Jadi Renaissance itu adalah berpikir ulang, berpikir kembali. Berpikir itu maksudnya menggunakan rasio kembali. Jadi ajaran René Descartes, cogito ergo sum, mengatakan bahwa kita harus rasional. Rasional, dan kemudian ajarannya Immanuel Kant empiris, rasionalis, empiris. Nah, inilah kemudian jadi pokok ajaran materialistis itu. Jadi segala sesuatunya harus yang rasional.
Yang irasional itu dianggap bukan sebagai kebenaran. Makanya kemudian manusia pada era modern tidak menjadikan kitab suci sebagai rujukan. Maka rujukan hukum bukan kitab suci, tapi adalah konstitusi. Konstitusi rujukannya bukan kitab suci, melainkan pada rujukan verbalisme. Dan itu adalah materialisme. Gitu. Makanya kita lihat ajarannya Karl Marx sekalipun adalah materialisme. Anak ideologis Karl Marx, Tan Malaka menulis buku Madilog, materialisme, dialektika, logika. Betul. Jadi itu adalah yang diajarkan pada era sekarang, gitu loh. Nah, materialisme ini oleh Nietzsche dikatakan ini adalah satu kesesatan yang nyata, gitu. Karena membuat manusia kehilangan pada nilai-nilai, kehilangan fitrahnya, kehilangan pondasinya. Maka itulah yang disebut dengan istilahnya nihilisme. Jadi manusia sekarang kehilangan pondasi kebenaran. Hukum tidak lagi menghasilkan kebenaran. Hukum hanya menghasilkan kebenaran, bukan lagi kebenaran material yang dikejar, kemenangan material gitu. Menarik nih, dari bahasan singkat-singkat tadi udah menarik, jelas menarik. Tapi kalau isi bukunya ini bisa diketengahkan dengan bahasa yang sangat-sangat mudah dicerna oleh pembaca, itu bagus, lebih bagus lagi. Makanya saya mau tanya bukunya sudah terbit atau belum, bagaimana proses ininya, karena buku sekarang kan jarang sekali dicetak. Kalau tidak luar biasa sekali nggak mungkin dicetak sekarang. Gimana? Ya, buku ini masih dalam proses naik cetak. Insya Allah akan beredar di toko buku Gramedia seluruh Indonesia dan toko-toko online gitu. Jadi saya menulis buku ini ya memang semangatnya adalah untuk mengimbangi cara berpikir sekulerisme yang sekarang ini sangat menjadi penyakit bangsa. Gitu. Kalau sekulerisme ini membahayakan sekali. Yang kemudian material pondasi pasca sekulerisme sebelum sekulerisme materialisme itu gitu loh. Gimana nih kira-kira Pak Ketum nih nanggapi buku materialisme, kesesatan? Jadi kajian filsafat ini sesungguhnya jauh sebelum zamannya Renaissance. Bahkan sebelum Masehi. Ya, seperti itu, perdebatan apa yang dikemukakan oleh sebelum abad pertengahan lah ya. Ya. Tapi yang pertama saya ingin mengucapkan dulu lah ucapan selamat nih atas rencana penerbitan buku ini. Ya kan, judulnya ini Kesesatan Materialisme Tasawuf Menjawab, seperti itu. Jadi jauh sebelum apa yang dikemukakan ini, perdebatan ini, zaman sebelum Masehi itu sudah terjadi perdebatan menyangkut masalah ide material, kebenaran universal, kebenaran lokal dan sebagainya. Dan itu diperdebatkan luar biasa. Ya kan, kita mengetahui pemikir-pemikir di Yunani kuno, ya kan, di kota Athena itu sudah membicarakan ini. Maka muncul Socrates kan. Zamannya Socrates itu perdebatan tentang ini juga sudah dibicarakan. Ya, seperti itu. Jadi kebenaran itu mana? Kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang bersifat materi. Dan nanti setelah Socrates zamannya itu ada diikuti dengan biasa orang menyebut 3 serangkai. Walaupun mereka adalah berbeda-beda fase-fasenya seperti itu. Kan kalau kita menyebut Socrates itu kan pada masanya itu ada yang namanya Cicero, ya kan, yang tapi setelah itu ada juga Plato, maka orang menyebut ajaran Platonis seperti itu. Terus ada juga setelah itu Aristoteles. Nah, filsafat berpikir sebenarnya mencari kebenaran, hakikatnya itu pada waktu itu kan orang mencari kebenaran tentang hakikat kebenaran yang sejati. Bahkan dalam dialog itu ada dan tiada. Kalau awal atau kita tuh awal wal akhir itu, siapa yang awal akan berakhir seperti itu. Nah, itu akhirnya berkembang pesat juga di dalam masa kejayaannya Islam. Walaupun Ibn Rushd ya kan mengembangkan pemikiran Al-Farabi, walaupun juga dikanter dengan Imam Al-Ghazali dalam bukunya Tahapun Falasifa, kesesatan falsafah seperti itu. Tapi berangkatnya sebenarnya kemajuan dunia modern yang ada di Barat itu setelah dia mempelajari teori-teori berpikir, ya kalau logika berpikir dari dunia Islam. Yang dunia Islam juga terilhami juga pada zaman sebelum Masehi itu, seperti itu. Jadi apa yang dikemukakan. Nah, memang ini munculnya ini kan tentang adalah kebenaran yang hakiki itu. Nah, kebenaran yang hakiki itu kan tadi saya kemukakan menurut oleh kaum yang sekarang ini yang memunculkan ide materialisme itu adalah ide
sesuatu yang dapat dikatakan benar dan mutlak kebenarannya itu apabila dia bisa diindrawikan gitu loh. Betul. Yang itu disebut, dan yang diindrawi itu yang disebut materi. Materi. Jadi kebenaran itu dia harus berupa materi. Padahal ada hal-hal yang di luar materi seperti itu. Karena keberadaan itu ada yang material, ada yang non material. Nah, kalau kita menyatakan ada yang supra dan ada yang ada di luar supra seperti itu. Oke. Nah, jadi apa yang dikemukakan oleh Irawan ini cukup menarik saya kira. Jadi falsafah memang yang berkembang aliran ya, aliran mazhab sekarang ini memang dia berangkat juga dari apa yang dikemukakan tadi. Termasuk komunisme itu juga kan, Marx itu kan materi juga. Dan bagaimana kapitalisme juga materi juga. Betul. Sosialisme materi yang memang yang ini agak berbeda dengan dunia Islam. Dunia Islam itu iya, indra iya. Dunia Islam juga tidak menafikan indra, tidak menafikan indra kan, tapi juga di luar indra juga ada seperti itu. Kan kalau itu literasi, kalau kita kan bagaimana kita merujuknya, tentu satu-satunya cara kita merujuk itu Al-Quran. Wahyu ya kan, wahyu dong. Kalau proses mencari kebenaran ini kan di Al-Quran sudah diceritakan bagaimana gamblangnya Nabi Ibrahim mencari kebenaran mutlak itu, ya kan, pada dia siapa yang sesungguhnya yang mengadakan ini, siapa yang maha berkuasa dan siapa yang absolut itu seperti itu kan, ya kan, makanya Nabi Ibrahim kan kalau di Al-Quran tuh jelas deh pada waktu dia lihat bulan, oh bulan inilah yang berkuasa kan, Tuhan itu adalah bulan kan, tapi kan bulan akan berakhir, muncul matahari, ya kan, maka tapi matahari juga akan berakhir. Nah dalam proses mencari kebenaran itulah maka wahyu yang membimbing Nabi Ibrahim itu. Nah jadi kalau tadi ada Irawan menyatakan bahwa sekarang ini kebenaran wahyu ya kan, kebenaran wahyu, terus ada juga dalam era sekarang ini sekarang bukan modernisme lagi, sekarang udah postmodernisme kan, udah post, bahkan sudah post truth sekarang kan, udah post truth lagi yang lagi luar biasa. Sekarang ini kan orang bisa menyatakan zaman modern pada waktu yang digagas modernisme, sekarang mungkin udah zaman terlewat ya. Apalagi dengan kemajuan artificial intelligence yang sekarang seperti itu. Nah, tapi kan ada hal-hal yang harus, menurut saya, di samping saya setuju, ya kan, tapi jangan sufisme ini, Wan, jadi sufisme yang menjadi split seperti itu. Iya. Siapa yang meragukan Rasul Nabi Muhammad SAW itu bukan bapaknya sufi, ya kan? Bagaimana dia tengah malam, ya kan, dia betul-betul berzikir, habis waktunya itu adalah untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi siangnya memimpin negara, dia menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan dan sebagainya, bahkan ikut berperang itu dalam rangka. Nah sekarang ini kan tidak boleh dikotomi seperti itu. Nah yang kita takutkan ini nanti kalau terlalu banyak kajian sufisme ini, nanti dia lari dalam dunia nyata. Ini menjadi problem. Ada juga pada waktu itu uzlah mereka, ya kan. Memang ada juga riwayat tentang uzlah itu, tapi itu kan tuntunan, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ya kan, pemuda-pemuda itu dia tidak mau lagi, dia masuk ke gua Kahfi, dia ditidurkan ratusan tahun, ya kan, ratusan tahun dia ditidurkan oleh Allah, oleh ini kita kan maha itu untuk menyelamatkan. Tapi kan sekarang kembali lagi pada sekarang ini konstitusi kan, kalau bahasa sama kayak bahasanya ini kan sama kayak bahasanya Habib Rizik toh, ayat-ayat apa suci itu di atas ayat-ayat konstitusi, kita setuju, tapi kan kita akan dalam prakteknya berbangsa bernegara. Nah konstitusi itu ya kan harus kita tuangkan, ya kan. Nah, konstitusi yang kita tuangkan yang dibuat oleh manusia itu yang tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Kan ada juga dibolehkan kita membuat kesepakatan-kesepakatan itu. Bahkan di surat Al-Maidah ayat 5 itu kalau kita sudah berjanji kita harus taati, kita pegang perjanjian itu. Nah, kesepakatan kita itulah yang juga dicontohkan oleh Rasul kita, Nabi kita. Dalam konteks yang heterogen, ya kan? Rasul itu kan tidak menyatakan bahwa Al-Qur'an, tapi dia bagaimana menjadikan Al-Qur'an itu sumber rujukan, dia piagam Madinah itu. Kan ditulis piagam Madinah itu. Iya. Seperti itu. Ya, betul, oke. Nah, jadi menurut saya kita setuju, bahkan Mas Umi sebagai ketua umum karena beliau ini juga salah satu pengurus, kita memfasilitasi, kita akan memfasilitasi di Mas Umi itu tidak ada larangan untuk melakukan wacana dan perdebatan.
Bahkan kita kan sekarang lagi menggagas sekolah politik. Nah, nanti bagian dari sekolah politik ini biar satu mata pelajaran itu kajiannya ini tentang beliau ini kan. Iya, nah, betul. nanti kita imbangi juga. Betul. Supaya kaya juga kader-kader Masumi ini dengan yang nama falsafah modern. Kita ada falsafah Islam, ada falsafah sebelum Islam, terus ada falsafah modern sekarang. Nah, nanti kita undang, dia sudah bersedia, si Rocky Gerung. Rocky Gerung sama menguasai, dia bersedia. Nanti biar Irawan dari sisi ini, nanti Rocky Gerung di sisi itu. Nanti kita menjadi kajian buku. Bila perlu kita bedah-bedah buku seperti itu. Kan beliau ada juga buku apa? Saya lihat di Gramedia, Yan Dallas itu. Yan kan Dallas. Grupnya beliau ini, Ya, gitu kan? Tapi saya sering sindir juga Pak Eri. Ya, jangan terlalu lama-lama kalau pergi Cape Town kemarin dari Maroko. Jadi tugas dia sebagai pengacaranya. Bukan pengacara, tugas dia sebagai ketua bidang konstitusi, ya kan? Di Masumi. Nah, dia terjalan karena dia tugas dia ini kita beri akan mana untuk meneliti. Irawan ini kita berikan tugas, saya berikan tugas untuk meneliti seluruh produk undang-undang konstitusi yang tidak sesuai itu untuk kita judicial review. Kemarin kan kita sudah judicial review tentang riba. Cuman Mahkamah Konstitusi masih salah menafsirkan apa yang kita gugatkan itu. Seolah-olah katanya bahwa sudah boleh sekarang masalah riba itu choice, pilihan. Kan sudah ada bank yang di luar riba seperti itu. Tapi pokok persoalan kita bukan masalah pilihan itu, tapi ada produk. Nah, gitu loh. Produk undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila. Apa yang tidak sesuai dengan Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Agama apa? Produk riba itu. Riba itu sendiri nggak boleh, karena dia bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, itu yang kita akan challenge terus, suruh Irawan gugat terus, apa aja kita gugat. Saya sebagai ketua umum saya teken aja. Nah, tapi itu kan harus dikerjakan gitu. Nah, agak dikurangi silaturahmi keluar ya. Safar perjalanan para tasawuf ini. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan terakhirnya Mas Irawan. Tadi sudah disebutin bahwa istilahnya Islam kan juga sebagai punya wahyu ya. Jadi tidak ke materialismenya. Nah, pilihannya ini kenapa kok tasawuf ya, pertanyaan saya ini kenapa kok jadi seperti solusinya tasawuf, kenapa tidak? Ya, jadi pertama kita harus pahami bahwa materialisme ini adalah salah satu cara berpikir, mindset, paradigm. Jadi dia mengajarkan bahwa segala sesuatunya adalah materi, sebagaimana ajaran Descartes, Immanuel Kant, Hobbes, John Locke dan lain-lain gitu loh, para filosof-filosof materialistis yang. Tapi itu sebentar saya salah duluan ya, itu kan jauh setelah Socrates, Plato dan Aristoteles itu. Jadi itu kan yang di abad pertengahan. Jadi ini produk-produk pada pasca Renaissance. Gitu. Nah, apa yang mereka ajarkan? Yang mereka ajarkan adalah ini nanti pengaruhnya terhadap tauhid. Cara pandang kita terhadap tauhid. Materialisme ini mengajarkan alam dunia ini Tuhan itu dianggap sebagai penyebab sekunder, bukan penyebab primer. Voltaire mengatakan bahwa Tuhan itu seperti pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Jadi kata para filosof materialistis, manusia itu diberikan mandat dari Tuhan untuk mengatur alam dunia. Maka kemudian manusia membuat hukum sendiri. Itulah yang kemudian jadinya adalah kedaulatan rakyat, kedaulatan manusia. Nah, kemudian manusia berhak mengatur perdagangan sendiri, tidak perlu lagi merujuk konstitusi, kitab suci. Nah, inilah yang didobrak pada revolusi Prancis. Kemudian manusia berhak mengatur siapa pemimpinnya. Kita tidak perlu lagi tunduk pada ketentuan wahyu. Terutama waktu itu musuhnya adalah paham gereja Roma, gitu loh. Nah, itulah paham materialistis itu muncul, gitu loh. Nah, jadi ini yang kemudian mempengaruhi juga negeri-negeri Muslim. Gitu, yang sampai kemudian sistem yang berasal dari Barat yang pada abad pertengahan itu kita adopsi. Nah, maka istilah demokrasi, konstitusi, republik, kemudian Kode Napoleon, ini semua adalah produksi dari Eropa, dari Barat, gitu. Maka kita harus tahu itu. Nah, jadi dengan cara pandang materialisme ini kita harus tahu antitesanya apa, karena ini mempengaruhi pada tauhid kita. Nah, dalam Islam adalah posisi kedudukan Tuhan adalah huwal awalu huwal akhiru. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini bukan sebagai penyebab
sekunder, tapi penyebab primer. Dia yang menentukan di awal dan dia menentukan di akhir. Jadi ini seperti pemahaman terhadap qada dia dan tidak qadar. berakhir. Ya, Dia artinya menentukan, jangan sampai dia berakhir juga dianggap. ya artinya huwal awalu huwal akhiru. Dalam menentukan being peristiwa, ini adalah semua adalah kehendak Tuhan. Terutama dalam perihal kudrah dan iradah. Jadi pondasinya nanti kita bisa melihat head to headnya adalah pada kudrah dan iradah. Materialisme mengajarkan kudrah dan iradah itu adalah perbuatan manusia. Islam mengajarkan kudrah dan iradah ini adalah mutlak domain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu opposite yang sangat berlawanan dan ini mempengaruhi tauhid. Jadi maka kita lihat orang-orang yang berpandangan materialistis, maka ujungnya menjadi ateis, komunisme, sekulerisme. Orang-orang sekuler itu bukan dia tidak percaya Tuhan, tapi dia menganggap bahwa kehendak free will itu adalah kehendak manusia. Karena Tuhan memberikan mandat kepada manusia. Nah, maka ujungnya adalah manusia berhak membuat hukum. Manusia berhak mengatur perdagangan, tidak lagi merujuk pada kitab suci. Inilah cara pandang yang menjadi warisan dari filsafat. Itu. Nah, ini yang tidak bisa kita terima dalam Islam. Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan ini dalam Tahafut Al-Falasifah. Gitu loh. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan ini dalam kitabnya Al-Gunya. Nah, jadi cara pandang materialisme ini memisahkan antara zohir wal batin. Nah, Islam, syariat wal hakikat ini haruslah menyatu. Nah, jadi Imam Malik mengatakan syariat tanpa hakikat maka akan zindik. Hakikat tanpa syariat maka akan sesat. Jadi itulah Islam dan itu sumbernya adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah ada ayat yang sifatnya syariat, yang sifatnya amr, perintah, dan ada ayat sifatnya hakikat. Nah, keduanya ini harus disatukan, dia tidak dipisah. Nah, tasawuf ini memberikan cara pandang bagaimana kita sebagaimana hadis Jibril. Memahami hadis Jibril ketika suatu saat Rasulullah SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ditanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nah, ketika menjawab soal ihsan, ihsan adalah bagaimana seolah-olah engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak mampu melihat oleh Allah, tidak mampu melihat Allah, tapi seolah-olah bagaimana engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bertolak belakang dengan manhaj materialisme. Manhaj materialisme, manusia adalah yang mendefinisikan Tuhan. Kata Descartes, filsafat adalah di mana manusia, alam semesta, Tuhan itu adalah bagian dari jangkauan alam berpikir manusia. Penyelidikan manusia. Nah, sementara Islam mengajarkan ihsan adalah kita seolah-olah beribadah atau hidup di dunia harus seolah-olah mampu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan sebagai pengamat. Materialisme mengajarkan kita ini mengamati Tuhan, mengamati alam semesta, menteorikan. Nah, maka istilah teori, kata Plato gitu loh. Nah, inilah yang disebut oleh Heidegger, cara berpikir ini cara berpikir yang mentok. Tidak lagi bisa dianggap sebagai cara berpikir. Ini kebuntuan. Martin Heidegger mengatakan dalam The End of Philosophy. Karena kalau ditanya, mana yang menjadi kebenaran? Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Kalau dari teropongnya Kopernikus atau Galileo, maka kita lihat hasil pengamatan Kopernikus atau Galileo, maka bumi mengelilingi matahari. Tapi dari hasil pengamatan mata telanjang, maka matahari mengelilingi bumi. Dua-duanya berdasarkan pengamatan. Sekarang yang mana yang realitas? Ya, jadi itulah absurdnya dari cara pandang materialistis. Oke, menarik sekali Pak Mas Irawan. Ini kalau misalnya ini agak panjang nih karena menarik dan diskusi bisa terusan nanti lain waktu kita diskusi lagi soal agak ini memang ini cukup menarik Pak, ini kajian-kajian filsafat ini. Tapi memang perlu memang kita proporsional juga. Iya. Jangan proporsional, jangan sampai kita keasikan ya kan. Keasikan. tapi apa tadi cukup jelas. Berimbang ya ini. Iya, masalah bagi kita kan. Dan memang kalau saya Pak Heri, ke mahasiswa saya itu saya ajarkan pertama kali dia yang harus baca buku itu, pertama ada buku logika.
Betul. Cara berpikir Cara ya. berpikir itu penting. Betul. Yang kedua dia harus melalap seluruh buku-buku filsafat itu. Supaya tahu di mana letak kelemahan-kelemahan filsafat itu. Dan tentu yang terakhir, dia harus terus-menerus juga membaca Al-Quran. Al-Quran itu yang paling. Karena inilah nanti filternya ini. Gitu. Iya. Karena banyak juga orang yang membaca filsafat dan lain sebagainya. Dia asik dengan dunia kefilsafatannya, ya kan? Dia lupa melaksanakan praktek-praktek ibadah, ya kan? Benar. Kan tadi sebenarnya ada syariat, ya kan? Ada hakikat, ya kan? Seperti itu. Nah, mungkin bisa kita Islam itu kan integral. Ya dia syariat juga harus dilaksanakan. Betul. Sholat itu kan syariat. Tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah di dalam sholat itu tuh udah bicara masalah hakikat. Betul. Oke, terima kasih. Nah, jadi dalam Islam nakli itu di atas, baru kemudian akli. Nah, kemudian pada era Mu'tazilah ini menganggap ini sejajar. Akli dengan nakli ini sama-sama kebenaran. Thomas Aquinas juga menganggap kebenaran nakli mengakui dan kebenaran akli diakui. Era materialisme ini akli nomor satu, tidak ada nakli. Nah, inilah problem kita. Itu yang perlu kita diskusikan lagi nanti di lain waktu. Ya, yang kita berharap yang penting pemirsa Masumi TV dan yang penting bukunya segera cetak dan bisa kita dapat semua, kita dibagi-bagi. Ya, insyaallah. Di samping dicetak juga harus dibuat e-book, buku digital. Karena anak-anak sekarang nggak mau lagi baca buku. Jadi orang yang baca buku langsung fisik itu orang dianggap orang lama. Orang zaman dulu ya. Oke, terima kasih Pak Irawan, ini penulis buku, ya. Kemudian juga Pak Ahmad Yani. Kepada pemirsa kita berharap semua sekaligus juga nih karena menarik diskusinya untuk terus kita share, untuk kita tonton, kita share, kita subscribe, dan juga komen tentunya. Ini apalagi tadi banyak sekali pendapat dari Pak Irawan ya, penulis buku ini, dan juga Pak Ahmad Yani. Kita berharap ada share dan komen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.